kayaknya emosian banget deh. Dengar suara kamu, bulu kuduk Otan jadi merinding deh. Serem banget. Beginilah situasinya kalau buaya lagi benar-benar marah dan merasa terancam. Jadi ini ada salah satu warga yang punya buaya dan sudah nggak bisa memungkinkan untuk dirawat, Mas ya. Makanya mau coba kita evakuasi buat kita amankan gitu, kita selamatkan. Oh, begono ceritanya. Memang sih, tempat buaya tinggal ini bisa dibilang terlalu sempit untuk ukuran buaya sepanjang hampir 2 meter ini. Kalau dibiarkan malah akan membuat buaya tidak nyaman. Kasian kan kalau dibiarkan terlalu lama di sini? Teman di rumah atau siapapun yang melihat tayangan ini, jangan pernah menirunya ya. Sangat tidak disarankan. Hanya orang-orang yang ahli di bidangnya yang diperkenankan, termasuk paman yang bantu Karaka ini. Nah, tali sudah berhasil masuk ke rahang bagian atas buaya nih. Tantangan selanjutnya harus bisa mengeluarkan buaya dari dalam air dan membawanya ke darat. Buaya akan lebih superior saat di dalam air. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin untuk melawan dan tetap di dalamnya. Sekuat apapun tenaga buaya untuk melawan, pada akhirnya akan kewalahan juga. Ayo paman, ini kesempatan bagus. Dengan cara dan penanganan yang tepat, hal berbahaya ini terlihat jadi lebih mudah. Proses ikat mulai dilakukan. Yang pertama harus diikat kedua rahangnya. Nah, Otan ini lagi coba diikat bagian rahangnya. Emang yang paling aman untuk evakuasi buaya, yang paling berbahaya itu bagian rahang, jadi harus benar-benar diamankan lebih dulu. Hal penting lain yang gak boleh terabaikan, bagian hidung buaya yang ada tepat di ujung rahang atas. Jangan sampai tertutup kain atau tali. Saat yang ditunggu datang juga. Saatnya mengeluarkan buaya dari dalam kandang. Tetap hati-hati ya kak. Walau bagaimanapun, buaya tetaplah buaya. Sang predator alami yang punya insting berburu luar biasa. Otan mulai sedikit paham nih. Sepertinya tempat yang sekarang Karaka dan tim datangi adalah salah satu tempat berkumpulnya para hewan atau satwa liar. Namanya Stasiun Flora Fauna, berlokasi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi fungsinya itu seperti pusat penyelamatan satwa loh. Satwa yang ada di sini kebanyakan hasil serahan masyarakat atau tangkapan operasi. Kemudian direhabilitasi, lalu dilepas liarkan kembali jika sudah layak. Tunggu. Coba kita ikutin Karaka dan paman yang lagi angkat buaya tuh. Mau diapain buayanya, Kak? Oh, mau ditimbang. Lucu ya. Udah mirip balita yang mau ikut program imunisasi. Pakai ditimbang segala. Biasanya sih, proses pengambilan data dari hewan seperti ini dilakukan sebagai syarat sebelum masuk ke tempat penampungan hewan. Selain mendapatkan data berat tubuhnya, petugas juga mengukur panjang secara keseluruhan buaya ini. Bobot sudah, panjang tubuhnya juga sudah. Sekarang pengecekan apa lagi nih, Kak? Kok buayanya dimiringkan begitu? Oh, Otan tahu. Pasti dokter mau cek jenis kelamin buayanya ya? Proses ini dinamakan sexing. Tentu harus dengan pendampingan ahli loh ya. Nah, kalau semua data sudah lengkap diterima, baru deh biasanya buaya bisa dimasukkan ke dalam kandang.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh stasiun Flora Fauna yaitu merawat dan merehabilitasi satwa yang mereka terima. Ada tenaga ahlinya juga, seperti paman kiper dan dokter hewan yang berjaga dan bertugas merawat sobat-sobat otan. Sabar ya sob, gak sakit kok, paling cuma berasa digigit semut. Semutnya berani juga ya bisa gigit buaya. Bercanda ya guys. Berontak dia. Nah ini dok, yang barusan dokter suntikan itu apa? Obat bius tapi hanya bius ringan. Jadi nanti kita bisa ngecek bagian mulut karena terlalu berisiko kalau tidak memakai bius. Jadi kita memakai bius tapi hanya yang ringan saja. Tentu pemberian obat bius berdosis ringan ini untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja dokter. Karena tindakan yang akan dilakukan cukup beresiko di bagian dalam rongga rahang buaya. Ih, ngeri! Dengan menggunakan alat Pet's Mouth Opener, rahang buaya perlahan dibuka dan dibiarkan untuk beberapa saat sampai tindakan selesai dilakukan. Oh ya teman, walau buaya dalam pengaruh obat bius dan kedua rahangnya tertahan alat pembuka mulut, usahakan bagian mata buaya harus tetap selalu tertutup supaya dia selalu merasa nyaman. Kalau buayanya nyaman, dokter yang menolong pun jadi aman dong pastinya. Giginya buaya tuh harus dibersihin ya, kenapa ya? Jadi buaya ada fase tanggalnya, kemudian nanti dia tumbuh baru. Nah, ketika tanggal itu dia menimbulkan luka di situ. Kan. Sedangkan kan dia kan di bawah, kalau di sini makanya untuk menghindari dia lukanya membusuk ya kita ada untuk membersihkan gigi. Ya. Dengan menggunakan cairan TSR atau Tooth Stain Remover, gigi buaya seketika bersih dan kinclong. Bakterinya juga hilang dong pastinya. Cie, makin terlihat keren kan kalau giginya bersih. Ini ada beberapa contoh fase tanggal nih teman, di mana gigi lepas dan menimbulkan luka. Coba bayangkan kalau bagian gigi kotor, pasti bakteri yang ada akan masuk ke dalam luka dan berakibat infeksi. Mau dibawa kemana lagi buayanya, Kak? Semoga kamu cepat sepenuhnya sadar ya, Sob. Dengan tampilan gigi yang bersih dan hidup yang lebih sehat pastinya. Wih, lapar apa doyan, Sob? Buaya makan gak harus tiap hari teman, bisa seminggu sekali bahkan 2 minggu sekali, tergantung ukuran buaya dan seberapa banyak porsi makan yang diberikan. Uniknya, walau mereka punya gigi yang tajam dan mematikan, sama sekali gigi tersebut tidak mereka gunakan untuk mengunyah makanan yang sedang mereka makan. Gigi hanya berfungsi untuk mencabik dan mencengkram makanan. Selanjutnya, makanan akan ditelan bulat-bulat. Wih, habis panen besar nih. Ikannya banyak banget. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang cukup luas. Beberapa jenis hasil laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah tuna dan cakalang. Seperti para nelayan yang ada di Labuan Lombok ini nih. Nah, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan nantinya akan disortir terlebih dahulu sebelum dibekukan. Di sini kita bisa melihat kualitas ikan yang baik berdasarkan bentuk dan juga ukuran. Kalau bentuknya sempurna, tidak pecah perut dan ukurannya besar, masuk ke dalam kategori super. Tapi
Tapi kalau sebaliknya, bentuknya sudah tidak sempurna dan pecah perut, biasanya masuk ke dalam kategori KW atau kualitas rendah. Setelah disortir, ikan-ikan ini akan ditimbang, lalu digantung ke dalam rak besi seperti ini. Setelah penuh, ikan-ikan ini akan dimasukkan ke dalam ruangan pendingin selama semalaman dengan suhu minus 20 derajat. Kebayang dong dinginnya kayak apa, teman? Oh iya, menurut informasi yang Otan dapatkan, membekukan ikan tidak mengurangi nutrisi yang ada di dalamnya. Protein, lemak, dan vitamin yang larut dalam lemak tidak terpengaruh oleh proses pembekuan. Hanya saja pada saat mencairkan ikan yang beku, kalian akan kehilangan sebagian besar kandungan air yang ada di dalam ikan. Air tersebut biasanya mengandung vitamin dan mineral yang larut dalam air. Tapi semua bisa diatasi kalau kalian bisa mengolahnya dengan baik kok, teman. Ini dia tempat penyimpanan ikan sebelum ikan-ikan ini dikirim ke Jakarta, Surabaya, Bali, dan luar negeri. Ikannya banyak sekali, sampai menggunung seperti itu ya teman. Wah. Kalau Otan suka makan ikan, pastinya Otan bisa jadi lebih sehat tuh. Secara ikan laut kan banyak mengandung lemak, protein, dan juga asam lemak omega 3 yang kalau dikonsumsi secara rutin dapat menyehatkan jantung, mencegah anemia, menjaga kesehatan tulang, dan membantu mengatasi stres. Hei, apa itu? Kok besar sekali? Oh walah, ternyata ini ikan tuna segar yang memiliki berat mencapai 67 kilogram. Wow! Besar banget kamu, Sob. Ikan tuna ini sengaja tidak dibekukan agar nilai jualnya tetap tinggi. Kalau dihitung-hitung, harga seekor ikan tuna ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kermaks, keren maksimal. Untuk mengetahui kualitas dagingnya bagus atau tidak, kita bisa melihat dari warna dagingnya tuh. Kalau warnanya merah segar seperti ini, tandanya kualitas bagus. Tapi kalau warna dagingnya pucat dan terdapat bintik-bintik hitam di dalamnya, itu tandanya ikan tidak segar. Selain cakalang dan tuna, Lombok Timur juga dikenal dengan ikan tongkolnya. Meskipun harganya jauh lebih murah dibandingkan cakalang dan tuna, tapi permintaan ikan tongkol untuk pasar lokal tetap tinggi. Nggak heran kalau hampir 90% warga Tanjung Luar Lombok berprofesi sebagai nelayan. Waktu mancing tongkol yang baik itu sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi. Kalau terlalu panas, ikan tongkol akan jarang muncul ke permukaan. Teknik memancing yang dipakai oleh Paman Aminuddin namanya handline. Handline adalah alat tangkap yang bagian utamanya berupa pancing, tali pancing, dan mata pancing. Alat ini biasa dipergunakan oleh nelayan Indonesia untuk menangkap ikan pelagis besar seperti tongkol. Ya, kali ini Paman Aminuddin sudah mulai mengulur tali pancingnya. Tuh teman, panjang banget kan talinya. Terdapat satu buah kail dengan tali berwarna perak sebagai umpan di setiap 1 meternya. Kalau dihitung-hitung, kurang lebih ada puluhan umpan di gulungan tali milik Paman Aminuddin. Keren. Oh iya, Paman ini hebat ya, karena bisa memancing sambil memegang kendali perahu. Duh, kalau Otan sih kayaknya bakal kerepotan deh. Apalagi akhir-akhir ini air lautnya sedang tidak bersahabat tuh. Hati-hati ya semua.
Nggak perlu waktu lama. Ternyata umpan-umpan paman berhasil dimakan oleh kawanan Tongkol. Tarik yang kuat, paman. Biar Rotan bantu dengan doa. Sekali tarik, belasan hingga puluhan ekor tongkol langsung paman angkat ke dalam perahu. Wah, kalau kayak gini sih, pulang-pulang bisa bawa banyak ikan ya. Oh iya, cara paman mengetahui umpannya dimakan ikan juga cukup unik. Kalau tangan paman sudah mulai terasa berat, itu tandanya sudah banyak ikan yang didapat. Butuh tenaga ekstra juga loh untuk menarik kawanan sobat Totan ini. Seperti yang kita ketahui, ikan tongkol merupakan salah satu perenang handal. Jadi untuk menariknya ke permukaan dibutuhkan kekuatan serta keahlian khusus tuh teman, supaya tangan kita tidak terluka. Seperti Paman Aminuddin yang menggunakan bantuan plester untuk melindungi jari-jarinya ini. Mancing mania! Otan mania! Mantap! Loh, kamu kenapa, Sob? Awas bahaya! Semua minggir! Kakak editor, coba bantu Otan menelusurinya. Kenapa Sobat Otan bisa sampai lari ketakutan seperti itu? Ternyata semua gara-gara Kak Ifah nih. Kak Ifah melakukan percobaan dengan memberikan gerakan kejut tepat di depan mata kuda. Ya jelas kuda langsung lari tanpa arah. Asal kalian tahu nih teman, mata kuda adalah yang terbesar di antara mamalia lain. Mata kuda hampir 9 kali lebih besar daripada mata manusia. Itulah yang membuat kuda memiliki penglihatan yang tajam. Jadi teman-teman di rumah, kalau sedang berada di dekat kuda, jangan sampai mengagetkannya ya. Kalau Sobat Totan yang satu ini sudah terkejut, wih, bisa berbahaya. Takut. Ini dia Kazaki, peraih juara 2 kejuaraan International Horseback Archery di Iran. Selain memanah sasaran depan dan bawah, Kazaki juga akan memanah sasaran di atas. Tenang, kita lihat. Ya, kena! Wow, keren Kazaki. Dan sampai ke target pamungkas nih. Lah. Tapi kemana busurnya Kazaki? Kok berubah jadi pedang? Wow, ternyata sasaran kali ini buah semangka. Dan kena deh. Sungguh luar biasa memang. Terbaik. Satu cara membangun hubungan antara kuda dan penunggangnya yaitu dengan pemanasan. Karena jika seekor kuda dipaksa berlari kencang tanpa pemanasan, akibatnya sangat berbahaya, yaitu pembesaran jantung kuda yang menyebabkan kuda bisa mati. Kuda juga harus dilatih mendengarkan bunyi-bunyian. Ini supaya kuda tidak kaget saat pemanah melesatkan busurnya. Ada beberapa tahap pengenalan bunyi pada kuda. Pertama, dengan tepuk tangan. Lalu kuda dikenalkan dengan bunyi busur yang dikibaskan di samping kupingnya.
Ngomong-ngomong soal pendengaran, kuda adalah hewan dengan indera pendengaran terbaik loh. Umumnya manusia bisa mendengar suara dengan rentang frekuensi dari 20 sampai 20 ribu Hz. Sedangkan kuda bisa mendengarkan suara dari frekuensi rendah hingga tinggi, yakni dari 14 Hz hingga 25 ribu Hz. Bahkan, telinga kuda bisa bergerak hingga 180 derajat loh. Jadi ia bisa mendeteksi kalau ada ancaman menghadang. Nah, semakin sering kuda mendengarkan suara busur, maka kuda akan semakin mudah dikendalikan. Busur pun bisa melesat tanpa sasaran. Yeay!